Pernahkah kalian berpikir, bagaimana jika para perasaan dalam tubuh manusia memiliki fisik dan akal? Seperti kesenangan yang bisa menari, kemarahan yang bisa membanting barang, dan kesedihan yang bisa galau seharian. Atau malah karena punya pemikiran kayak manusia, para perasaan tadi bisa merasakan hal lain selain dirinya. Seperti kesenangan yang sedih, atau kesedihan yang bisa lompat ke girangan. Daripada pikiran tambah kacau mikirin jawaban tadi, mendingan ikutin kisah para perasaan yang akan segera kita bahas. Pada suatu hari yang indah, lahir di Minnesota seorang bayi cantik bernama Riley. Kebahagiaan yang ada pada hari itu memunculkan sesuatu dalam diri Riley, yaitu joy, kebahagiaan. Joy adalah perasaan yang bertanggung jawab mengurusi segala bentuk kebahagiaan dalam diri Riley. Tak hanya Riley dan keluarganya yang bahagia, namun Joy juga merasakan hal yang sama. Dia berharap dapat hidup berdua dengan Riley selamanya. Gak lama kemudian muncul satu perasaan lagi bernama sadness. Sesuai namanya, sadness atau kesedihan hadir agar membuat Riley dapat merasakan rasa sedih dalam hidupnya. Semakin Riley bertambah usia, semakin banyak juga perasaan yang muncul. Ketika Riley sedang bermain, muncul fear atau ketakutan. Fear ini membuat Riley lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu agar tetap dalam posisi yang aman. Ketika Riley sedang makan, muncul disgust atau jijik yang membuat Riley tetap aman dari memakan racun. Dan yang terakhir adalah angry, kemarahan. Angry hadir agar Riley dapat merasakan keadilan dalam hidupnya. Walaupun cuma buat Riley marah-marah, tapi kehadiran angry ini sangat dibutuhkan Riley dalam kehidupannya. Para perasaan tadi tinggal di tempat bernama headquarters atau markas besar di kepala. Oh iya, segala sesuatu yang dilakukan Riley disimpan di bola-bola memori. Dan memori yang paling mengesankan akan disimpan lalu dijadikan core memory atau memori inti. Core memory akan membentuk pulau-pulau kepribadian. Pulau kepribadian adalah bentuk dari sifat-sifat Riley, seperti pulau konyol yang menggambarkan kekonyolan Riley, pulau hoki yang menggambarkan bakat Riley, pulau persahabatan yang menunjukkan kedekatan Riley dengan sahabatnya, lalu ada pulau kejujuran, dan yang terakhir pulau keluarga, yang menunjukkan kalau Riley sangat menyayangi keluarganya. Hidup Riley sekarang sangat sempurna. Dia dekat dengan keluarganya, semua temannya ada di sana. Dapat menjalani hobinya yaitu hoki, dan masih banyak kenangan yang tersimpan di Minnesota. Bulan dan tahun berganti, Riley menjadi gadis remaja yang cantik dan periang. Hingga suatu hari, keluarga Riley pindah ke San Francisco. Di headquarters, para perasaan gelisah karena kepindahan ke San Francisco terjadi tiba-tiba. Mereka takut kalau Riley tidak akan bahagia berada di sana. Namun Joy berusaha menenangkan dan terus memberikan pendapat positif tentang kehidupan Riley ke depannya. Sesampainya di sana, ternyata rumah baru keluarga Riley tak sesuai ekspektasi. Rumahnya terlihat sempit dan kamar Riley menjadi lebih kecil. Bahkan truk pengantar barang tersesat dan baru sampai esok hari. Semua perasaan di headquarters menjadi kacau. Kekacauan itu membuat mood Riley menjadi buruk. Di tengah kekacauan, tiba-tiba Joy mendapatkan ide. Riley tiba-tiba mengajak ayah dan ibunya bermain untuk membuat suasana rumah menjadi lebih baik. Siang harinya, Riley dan ibunya pergi jalan-jalan. Mereka pun mampir ke restoran pizza, namun ketika melihat pizza dari brokoli, Riley dan ibunya langsung pergi dari sana. Di jalan, saat Riley dan ibunya sedang berbincang, Joy menunjukkan memori selama perjalanan. Namun tiba-tiba memori bahagia itu menjadi sedih karena sadness menyentuhnya. Sadness bahkan membuat pulau konyol tidak berfungsi karena dia mengeluarkan core memori dari tempatnya. Menyadari semua kejadian itu, sadness menjadi kecewa. Dia merasa seperti tidak berguna karena semua yang dia kerjakan hanya membuat Riley sedih dan tak berdaya. Kata-kata sadness barusan membuat Joy kasihan. Ia lalu berusaha menghibur dan bilang semua perasaan sama bergunanya. Sadness hanya perlu menahan diri agar tak membuat Riley sedih. Keesokan harinya, headquarters sangat sibuk, karena hari ini merupakan hari pertama Riley masuk sekolah baru. Di sana, Joy membagi-bagikan tugas kepada setiap perasaan. Namun saat sadness menghampirinya, Joy malah membuat lingkaran di sekitaran sadness. Joy memberi tugas pada sadness untuk menyimpan semua kesedihannya dalam lingkaran, dan tak boleh keluar sedikit pun. Joy ingin Riley tetap bahagia saat dia masuk kelas pertama kali. Sebagai gantinya, Joy mempersilahkan sadness membaca semua buku panduan tentang pikiran Riley.
Sementara itu, Riley sangat bersemangat menyambut hari baru di sekolahnya yang sekarang. Ketika masuk kelas, Riley sedikit canggung dengan suasana baru di sana. Saat guru masuk, Riley dipersilahkan mengenalkan dirinya. Para perasaan pun dengan sigap mengatur segala sesuatu agar perkenalan dapat berjalan dengan lancar. Awalnya Riley dengan semangat menceritakan tentang dirinya. Namun saat Joy memutar kenangan bahagia tentang Minnesota, Riley mendadak sedih. Ternyata sadness menyentuh memori itu, lalu mengubah menjadi memori kesedihan. Tak berhenti sampai di situ, saat semua perasaan sibuk mengubah memori, sadness mengambil alih kendali perasaan Riley yang membuat Riley menjadi menangis. Kesedihan yang sangat mendalam dari Riley membuatnya memunculkan core memori kesedihan. Joy, no! Wait! Can I say that curse word now? Joy dan sadness terperangkap di labirin memori. Malam harinya, Riley makan malam bersama keluarga. Di sana Riley terus ditanya seputar hari pertamanya di sekolah. Tapi karena lagi capek dan juga nggak ada Joy di headquarters, Angry malah mengambil alih lalu membuat keadaan menjadi kacau. What is her deal? Riley, I do not like this new attitude. Stay happy! Riley, is everything okay? All right, make a show of force. What is your problem? Just leave me alone. Take it to DEFCON 2. Come and get it! I don't know where this disrespectful attitude came from. Well, just shut up! That's it. Go to your room. Ayah yang merasa bersalah lalu mengambil Riley di kamarnya. Di saat yang bersamaan, Joy dan Sadness berusaha kembali ke headquarters melalui Pulau Konyol. Ayah di sana minta maaf karena telah membentak Riley. Agar dimaafkan, dia juga menunjukkan hal-hal konyol agar Riley luluh. Tapi bukannya memaafkan, Riley malah nyuekin ayahnya. Sikapnya itu disebabkan oleh core memori yang tak mengaktifkan Pulau Konyol. Karena hal itu, Pulau Konyol hancur yang membuat jalan pulang Joy dan Sadness menghilang. Sadness yang sudah kehilangan harapan lalu rebahan. Dia menganggap semua yang Joy lakukan sia-sia. Namun Joy pantang menyerah. Ia lalu menyeret Sadness mencari jalan di labirin memori. Setelah berjalan cukup lama, mereka tak sampai juga di pulau yang lain. Walaupun Sadness bilang dia sudah baca buku soal labirin memori, tapi tetap saja mereka tersesat. Di saat hampir pupus harapan, Joy lalu melihat petugas memori. Ia lalu bertanya jalan ke pulau kepribadian terdekat. Ketika sedang bertanya, tiba-tiba dia mendengar suara runtuhan pulau. Benar saja, waktu dihampiri ternyata pulau persahabatan telah hancur. Pulau persahabatan bisa hancur disebabkan oleh Angry yang tidak sabaran ketika mendengar sahabat Riley pamer teman barunya lewat video call. Riley yang sedang dikendalikan Angry pun marah dan mematikan video call-nya. Sementara itu, saat Joy dan Sadness ingin melanjutkan perjalanan, Joy melihat seekor makhluk berbulu kapas. Karena tuh makhluk kabur, mereka berdua lalu mengejarnya. Ternyata Joy mengenalnya. Dia bernama Bing Bong, teman khayalan ketika Riley masih kecil. Bing Bong memiliki muka menyerupai lumba-lumba, hidung seperti belalai gajah, dan berbulu permen kapas. Itu semua dia dapat sesuai dengan hal-hal yang Riley suka semasa kecil. Setelah Joy menceritakan soal kondisinya, Bing Bong pun bersedia membantu. Bing Bong lalu membawa mereka menaiki sebuah kereta yang akan langsung menuju headquarters. Namun mereka harus melalui sebuah lorong misterius. Sebelum masuk, Sadness yang sudah membaca soal lorong itu memperingatkan Joy agar tak mengikuti Bing Bong masuk ke sana. Walaupun sudah diperingatkan, Joy tetap keras kepala dan akhirnya tetap masuk ke sana. There's no time. Oh, they turned it on. Beautiful face! Now! Non-objective fragmentation. We're in the second stage. We're deconstructing. Come here, me! Oh, there they are. Ooh, we gotta get out of here, Dad, why do we come in here? The train! No, we're two-dimensional. Come on! We can't fit! Oh no, this is the last stage. Stop! Oh, no! Could not have
have gone in there. That was dangerous. How long to the next train? Yeah! Through there. Imagination Land? There's French Fry Forest. B-Town. Won first place. Look, it's Cloud Town. Oh, it's so soft. Oh, you're a big Oh! Imagination Land. Look, the House of Cards. Almost set to take Riley to the moon. Oh, great. And there's always something new like... Would die for Riley. Imaginary boyfriend. Here we come. Woohoo! Di headquarters, Fear, Discuss, serta Angry pusing karena Riley akan bertanding hoki. Fear berusaha memasukkan semua memori soal hoki agar pulau hoki dapat aktif. Namun semua usahanya sia-sia. Pulau hoki tidak aktif yang membuat kemampuan Riley menurun drastis. Lagi dan lagi, Angry nggak sabaran mengambil alih kendali, lalu membuat Riley marah-marah dan segera pergi dari lapangan. Di saat bersamaan, Joy melihat kalau pulau hoki runtuh. Dia pun meminta Bing Bong dan Sadness bergegas sebelum hal yang tak diinginkan terjadi. Di jalan, tiba-tiba Bing Bong melihat roket yang sering dia gunakan bersama Riley saat kecil, dibuang petugas menuju suatu jurang ingatan. Hal apapun yang jatuh ke dalamnya akan hilang dalam memori Riley, yang berarti Riley tak akan mengingat jika dia pernah naik roket bersama Bing Bong. Melihat kendaraannya dibuang, Bing Bong sedih. Walaupun Joy berusaha menghibur, namun usahanya sia-sia. Di tengah kesedihan, Sadness menghampiri Bing Bong. Sadness di situ bilang pasti berat melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Bing Bong tak harus menahan kesedihannya. Dia boleh saja menangis jika dia mau. Mendengar perkataan Sadness, Bing Bong menangis terseduh-seduh. Di situ Joy bingung kenapa Sadness membuatnya malah menangis. Bukankah Bing Bong harus dihibur agar dia merasa bahagia sehingga tidak menangis? Usai menangis, Bing Bong pun menunjukkan jalan lain menuju stasiun kereta selanjutnya. Di sisi lain, headquarters kembali kacau karena Fear, Discuss, dan Angry tak mampu membuat Riley bahagia. Saat sedang debat satu sama lain, Angry dapat ide. Angry berkata jika Riley tak bahagia di sini, maka dia harus berada di tempat yang membuatnya bahagia, yaitu Minnesota. Angry akan menanamkan ide itu di pemikiran Riley dan membuatnya kabur dari rumahnya sekarang untuk kembali ke Minnesota. Walau sempat ragu dengan ide Angry, tapi karena tak ada pilihan lain, Fear dan Discuss terpaksa setuju. Sementara itu, Joy, Sadness, dan Bing Bong berhasil menaiki kereta menuju headquarters. Namun sayang, kereta tiba-tiba harus berhenti beroperasi sebab Riley tertidur. Meski Joy udah protes ke petugasnya, tapi tetap dicuekin. Akhirnya untuk membuat kereta berjalan lagi, mereka pun mencari cara membangunkan Riley. Joy bersama dua rekannya itu pun pergi ke industri mimpi. Setelah sampai, mereka bertiga lalu menyusun rencana. Joy menyarankan kalau mereka harus membuat mimpi yang bahagia agar Riley terbangun dengan senang. Tapi Sadness tak setuju. Menurutnya, bahagia malah akan membuat tidur Riley makin lelap. Namun karena Joy itu keras kepala, akhirnya Sadness pun mengalah. In 5, 4, 3. Before we begin, my name is Riley Anderson. Yeah, I'm used to that one. Ready? Oh, bark, bark, bark! What's going on? Woo! Let's party! Yeah, party. It's just a dream. It's just a dream. Call security. Bing Bong? Rencana mereka gagal. Bing Bong tertangkap dan akan dibawa menuju alam bawah sadar. Demi menyelamatkan Bing Bong, Sadness beserta Joy pergi menuju penjara alam bawah sadar. What is this place? Yeah, it's Manhattan. Hey, you! Back in there. No escape. Di dalam, mereka dihadapi oleh rasa takut Riley yang paling menakutkan, seperti brokoli, vakum cleaner rumah nenek, dan juga ruang bawah tanah. Ketika berhasil melewati hal tersebut, Joy dan Sadness berhasil menemukan Bing Bong. Bing Bong tertangkap oleh badut ulang tahun yang sangat menyeramkan. Karena badutnya lagi tidur, Joy buru-buru mengeluarkan Bing Bong dari sana. Setelah Bing Bong berhasil lolos, mereka ingat bahwa Riley masih harus dibangunkan. Dengan terpaksa, mereka mengambil keputusan yang sangat menakutkan. Party that we're having? Birthday? Follow us! Who's the birthday girl?
Riley terbangun. Karena kekacauan tersebut, kereta berhasil beroperasi kembali. Joy, Sadness, dan Bing Bong segera masuk untuk menuju headquarters. Di saat bersamaan, Disgust dan Angry terbangun sebab Fair sangat ketakutan setelah menyaksikan badut tadi. Angry yang merasa waktunya sudah pas, lalu memulai rencana untuk menanamkan ide kabur pada Riley. Ketika berhasil terpasang, maka tak ada jalan kembali. Riley sudah memutuskan untuk kembali ke Minnesota. Demi melancarkan aksinya, Riley bahkan nekat mencuri kartu kredit ibunya untuk pemesan tiket bus. Karena hal tersebut, Pulau Kejujuran hancur. Hancurnya Pulau Kejujuran bahkan berdampak pada kereta yang ditumpangi Joy, Sadness, dan Bing Bong. Honesty Island? Lagi-lagi rencana mereka untuk kembali ke headquarters gagal. Gagal maning. Di sana Joy diberitahu kalau Riley sedang kabur dari rumah menuju Minnesota. Mendengarnya, Joy bersama yang lain bergegas ke pulau keluarga. Sementara itu, Riley sudah membulatkan tekadnya kabur dari rumah. Dia pun mulai bersiap, lalu bergegas pergi menuju terminal bus. Dengan kondisi tersebut, pulau keluarga yang merupakan pulau satu-satunya yang tersisa ikut hancur juga. Hancurnya pulau keluarga yang merupakan dasar dari seluruh sikap Riley membuat seluruh fondasi dalam pikiran Riley mulai runtuh satu persatu. Di tengah kekacauan, Joy melihat tabung memori yang bisa mengirim mereka langsung ke headquarters. Ketika Sadness akan masuk, lagi-lagi dia merubah memori bahagia Riley menjadi memori kesedihan. Melihat hal itu, Joy yang ingin Riley terus bahagia meninggalkan Sadness di sana bersama Bing Bong. Joy bersama Bing Bong jatuh ke dalam jurang memori. Joy lalu berusaha memanjat bola-bola memori demi bisa lolos dari sana. Di sisi lain, perlahan-lahan Bing Bong mulai menghilang. Jika menghilang, berarti Bing Bong terhapus dari memori Riley. Melihat usaha Joy yang sia-sia, Bing Bong berusaha menghentikannya. Dia bilang kalau Joy harus menerima semua ini. Joy harus menerima kalau dia akan terlupakan. Mendengar kata-kata Bing Bong, Joy menjadi termenung. Dia lalu teringat akan masa-masa kecil Riley. Dia ingat bagaimana cara Riley menggambar, cara Riley belajar berjalan, dan kata-kata yang Riley ucapkan pertama kali. Mengingat semua kenangan itu, Joy menangis. Di tengah kesedihan saat Joy sedang mengusap bola memori bahagia, tiba-tiba bola itu berubah menjadi bola kesedihan. Memori itu berisi kebahagiaan ketika Riley selesai bermain hoki. Namun ternyata sebelumnya Riley tengah menangis karena kalah telak dalam pertandingan hoki. Joy di situ sadar kebahagiaan tak akan bisa lepas dari kesedihan. Setelah menyadari semua hal itu, Joy kemudian bangkit lalu mencari kapal Bing Bong yang telah dibuang petugas sebelumnya. Waktu kapalnya berhasil ditemukan, Joy serta Bing Bong mencoba menaiki kapal tersebut demi keluar dari jurang memori. Feeling about this one. Joy berhasil keluar dari jurang itu. Namun sayang, Bing Bong harus merelakan dirinya menghilang demi kebahagiaan Riley. Tak ingin pengorbanan Bing Bong sia-sia, Joy kemudian bergegas mencari Sadness. Sementara itu, di sisi lain, keadaan semakin kacau. Ayah dan ibu panik karena Riley tak bisa dihubungi, dan Riley terus melanjutkan rencananya pulang ke Minnesota. Menyaksikan semua kejadian itu, keadaan di headquarters menjadi bimbang. Mereka merasa kalau ide ini adalah hal yang salah, dan tak seharusnya Riley kembali ke Minnesota. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan rencana gila itu, tapi usaha mereka tetap sia-sia.
Akibat hal tersebut, pulau keluarga mulai hancur perlahan-lahan. Joy yang melihat kehancuran tersebut mulai berlari untuk menemukan Sadness. Walaupun mereka berdua bertemu, namun Sadness kabur menghindari Joy. Dia merasa semua ini adalah salahnya. Jika saja dia tak memberikan semua kesedihan ini, tak mungkin Riley kabur dari rumah. Tak mungkin semua pulau kepribadian hancur, dan tak mungkin Joy terbuang dari headquarters. This is crazy. I am positive this is crazy. Joy was here! It's Joy. I tell you, but you're too dumb to understand. You do if you're so smart. Mereka berdua pun dapat kembali ke headquarters. Di sana Joy menyerahkan semua wewenang kepada Sadness. Joy yakin hanya Sadness lah yang bisa membawa Riley kembali ke keluarganya. Stop! I want to get off. Riley. I miss home. I want my old friends. I want to go home. Oh, sweetie. We're not mad. I miss Minnesota too. Come here. Beberapa minggu berselang, keadaan kembali seperti semula. Semua pulau kembali berdiri seperti sedia kala. Bahkan ada beberapa tambahan pulau, seperti pulau musik dan pulau romansa. Sekarang memory core bukan saja diisi oleh kebahagiaan, tapi kolaborasi satu perasaan dengan perasaan lainnya. Tak hanya itu, sekarang alat kontrol pikiran Riley telah di-upgrade menjadi lebih baru. Hubungan Riley dan keluarganya pun semakin membaik. Apalagi sekarang Riley telah dipilih menjadi salah satu pemain utama tim hoki sekolahnya. Tentunya semua ini tak lepas dari peran besar setiap perasaan. Baik senang, sedih, marah, takut, ataupun perasaan jijik punya peran yang sangat penting. Bukan hanya di kehidupan Riley, melainkan di seluruh kehidupan manusia. Jadi, sudahkah kita memahami perasaan yang kita punya?